Selamat datang dan salam equilibrium. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghitung break even point atau BEP dalam unit. Untuk itu, mari kita simak uraian berikut. Sebelum membahas lebih jauh mengenai BEP atau break even point, ada baiknya kalau kita mengetahui definisi atau pengertian break even point itu sendiri. Ada beberapa istilah yang terkait dengan break even point. Yang pertama, BEP atau break even point sering juga disebut dengan titik impas. BEP atau break even point sendiri berarti total penjumlahan dari penerimaan yang akan dicapai guna menutup keseluruhan biaya operasional yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Dengan kata lain, BEP itu merupakan suatu keadaan di mana total penerimaan itu mampu menutup seluruh total pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan. Atau bisa juga kita katakan pada kondisi tersebut perusahaan tidak mengalami keuntungan atau kerugian. Makanya disebut dengan titik impas. Ada beberapa elemen dalam BEP. Yang pertama adalah fixed cost atau biaya tetap. Biaya tetap ini merupakan biaya yang jumlahnya tetap, tidak tergantung dari volume produksi. Misalnya, biaya sewa gedung pabrik. Berapapun volume atau jumlah produksi, biaya sewa gedung jumlahnya tetap, tidak tergantung dari volume produksi. Ini adalah contoh biaya tetap atau fixed cost. Yang berikutnya adalah variable cost atau biaya variabel. Biaya variabel ini adalah biaya yang jumlahnya atau besarnya berubah-ubah sesuai dengan volume produksi. Jadi semakin banyak produksi, biaya variabelnya juga semakin banyak. Contohnya adalah biaya bahan baku. Semakin banyak yang diproduksi, semakin banyak bahan baku yang digunakan. Artinya biaya bahan bakunya semakin besar juga. Jadi biaya bahan baku itu termasuk dalam kategori adalah biaya variabel. Lalu yang berikutnya adalah biaya campuran atau mixed cost. Biaya campuran ini bisa juga disebut dengan biaya semi variabel. Itu adalah biaya yang besarnya berubah-ubah, tetapi perubahannya tidak proporsional sesuai dengan jumlah produksi. Contohnya adalah biaya telepon. Biaya telepon itu dari bulan yang pertama dengan bulan yang kedua jumlahnya bisa berubah, bisa lebih banyak, bisa lebih sedikit. Tetapi jumlah perubahan biaya telepon pada perusahaan itu tidak tergantung dari volume produksi. Lalu yang berikutnya adalah harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu adalah segala sesuatu yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh suatu barang. Dan yang terakhir adalah margin laba, tingkat keuntungan yang diinginkan oleh perusahaan. Untuk membahas lebih jauh mengenai perhitungan break even point, mari kita perhatikan contoh soal sebagai berikut. Pada slide sudah kita lihat ada contoh soal. Perusahaan ABC memiliki data-data sebagai berikut. Di situ ada data-datanya. Ada biaya tetap, biaya variabel, harga jual dan seterusnya. Pertanyaannya adalah hitung berapa tingkat BEP baik dalam unit maupun dalam rupiah. Pada video kali ini kita akan membahas perhitungan BEP khusus dalam unit saja. Kita akan coba menjawab. Saya tampilkan lagi soalnya, diperkecil. Kemudian kita akan coba menjawab berapa besarnya BEP tersebut dalam unit. Kita tampilkan dulu rumus untuk perhitungan BEP adalah sebagai berikut. BEP per unit sama dengan biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Pada contoh soal, data-data tersebut sudah ada, sudah tersedia.
maka kita tinggal memasukkan data-data tersebut ke dalam rumus perhitungan BEP. Maka besarnya BEP per unit adalah yang pertama biaya tetap sesuai dengan yang ada di soal itu adalah besarnya 140 juta. Kita masukkan, kemudian dibagi dengan harga jual per unit. Kita lihat pada soal harga jual per unit itu sebesar 95.000. Kita masukkan. Dikurangi dengan biaya variabel per unit. Kita perhatikan di soal ada juga data biaya variabel per unit yaitu 75.000. Kita masukkan ke dalam rumus, maka kita bisa menghitung besarnya BEP dalam unit. 140 juta dibagi dengan 20.000. 20.000 itu dari 95.000 dikurang 75.000. Maka besarnya BEP per unit berdasarkan perhitungan tersebut adalah 7.000 unit. Artinya, jika perusahaan tidak ingin rugi, paling tidak perusahaan harus bisa menjual 7.000 unit agar mencapai titik impas, tidak untung atau tidak rugi. Kalau ternyata terjual kurang dari 7.000, maka perusahaan masih mengalami kerugian. Tetapi apabila perusahaan bisa menjual lebih dari 7.000, maka kelebihannya itu adalah keuntungan perusahaan. Demikian pembahasan mengenai break-even point perhitungan dalam unit. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan salam keseimbangan.